Mudah-mudahan berhasil eksperimennya. Ada tukang putu. Hai, salam kreatif teman-teman. Ketemu lagi bareng saya, tukang sablon amatir. Sesuai dengan hasil voting, saya coba yang pertama. Dan kali ini kita nyoba direct, bukan apa namanya ya, plastisol, bukan. Kali ini kita nyoba plastisol apa ya? Plastisol tapi ditempel. Namanya apa? Plastisol transfer film. Sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang mau beli produk brand saya, Side Morning, teman-teman bisa cek linknya di deskripsi. Teman-teman juga bisa COD, bisa bayar di tempat. Setelah barang diterima bisa langsung bayar sama kurirnya. Jangan dibentak kurirnya, dibayar ya. Nah, di kali ini saya nyoba lagi plastisol transfer film. Setelah di video sebelumnya saya gagal, tapi kali ini tidak gagal. Kali ini berhasil, teman-teman. Ini hasilnya. Gelap ya. Nanti saya kasih video jelasnya lah. Untuk sejauh ini aman, tapi tidak tahu kalau sudah dipakai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nanti kita coba, teman-teman. Jadi di sini saya nyoba pakai dua transfer film. Jadi saya pakai kertas roti seperti yang direkomendasiin teman-teman di video sebelumnya. Nah, yang kedua saya pakai bekas stiker. Nah, saya coba dua-duanya. Dan ternyata nggak segampang yang saya bayangin ya. Kalau teman-teman ada yang nanya, buat apa ditransfer, kenapa nggak langsung aja dicetak di medianya, misalnya kaos atau jaket ya, di jaketnya gitu. Saya mau kasih tahu teman-teman, kalau memang cara ini efektif, itu akan sangat berguna untuk mentransfer, untuk menyablon di banyak media. Jadi nggak cuma di kaos, di hampir semua media harusnya bisa. Sama seperti yang DTF lakukan. Cuma bedanya di sini kita pakai tinta plastisol, cuma itu bedanya. Kalau dari segi tekstur itu udah pasti beda dengan DTF. Kalau dari ketahanan, nah itu saya belum tahu. Karena ada yang bilang ketahanannya itu tergantung powdernya. Kalau powdernya bagus, ketahanannya katanya bakal lebih tahan. Nah itu yang belum kita coba. Karena kan butuh waktu ya. Paling enggak kita perlu nyoba 3 bulan, 4 bulan gitu buat tahu seberapa bagus kualitas powdernya. Nah, di video ini saya cuma mau kasih tahu teman-teman alur pengerjaannya. Kalau dari tinta, saya cuma pakai tinta plastisol biasa. Jadi nggak ada tinta khusus yang saya pakai. Kalau eksperimen ini berhasil dan kuat, kita bakal bisa nyablon plastisol di bahan apa aja. Di semua bahan seharusnya bisa. Sama seperti yang dilakukan DTF. Dan lebih solid karena kita bisa menentukan sendiri berapa kali kita mau timpa. Misalnya kita rasa kurang solid ya timpa lagi, kurang solid ya timpa lagi. Saya kasih lihat dulu proses pengerjaannya ya teman-teman ya. Mulai dari pemesanan barang, saya mesen, karena saya nggak ada kertas roti, jadi saya pesen kertas rotinya di Tokopedia. Barangnya bisa digojekin kebetulan, jadi bisa sampainya cepat. Untuk powder saya masih pakai sisa powder yang dari temen yang di video sebelumnya, jadi powdernya masih sama. Kalau di video sebelumnya saya pakai pet, coba pakai pet, ternyata gagal. Nah di video ini saya coba pakai dua bahan yang direkomendasikan dari video sebelumnya, dari komen teman-teman. Ada yang bilang kertas stiker, bekas kertas stiker, dan kertas roti. Saya langsung coba keduanya karena menurut saya ini penting, ini perlu untuk tahu yang mana yang lebih efektif dan lebih mudah yang pastinya.
Keringin bang, sekali lagi, keringin. Ayun na. Terus coba. Ini kertas roti gagal, kayaknya masih ada yang kurang dikulik, atau memang kertas rotinya bolak-balik, nggak bisa dipakai bolak-balik ya. Saya kurang tahu sisinya yang sebelah mana yang dipakai, nanti kita kulik lagi. Ini kertas roti ya. Nah yang ini berhasil pakai kertas stiker, jadi bekas stiker. Kayaknya nggak bisa dipakai 2 kali ya. Saya belum coba juga, nanti kita coba bisa dipakai berkali-kali atau enggak. Tapi kalau dipegang sih kayaknya nggak bisa, karena glossy ini nih hilang, di sini nggak ada bekas dipres. Nanti kita kulik lagi. Enggak, dua-duanya. Pelan-pelan. Lo mau ini jalan-jalan. Enggak, dari sini Tang, dari sini. Dari bawah.
Dan hasilnya sejauh ini cukup kuat. Setelah melewati beberapa tahap uji coba, dicuci, digosok pakai sikat dan nggak rontok ternyata, terus dikucek-kucek aman, jadi bisa lah seharusnya diaplikasiin buat orderan ya. Cuma jangan buru-buru kalau menurut saya. Kalau teman-teman mau nyoba jangan langsung ke orderan, mending coba dulu. Kalau udah ketemu, udah yakin bahwa itu betul-betul kuat, baru lempar ke customer, dikerjain di orderan. Sejauh ini saya belum berani bilang ini betul-betul berhasil 100%, karena saya cetak untuk dipakai beberapa bulan baru saya bisa spekulasi hasilnya bagaimana, hasilnya gimana, terus ketahanannya gimana, terus kalaupun ada kerusakannya apa, karena apa, kan kita perlu tahu ya. Sekian dulu video kali ini teman-teman, terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan teman-teman yang mau nyoba silakan dicoba, mudah-mudahan berhasil eksperimennya. Ada tukang putu. Ya, buat teman-teman yang mau nyoba silakan dicoba. Saran saya diingat jangan sampai dicoba langsung ke orderan, mending coba dulu, tes dulu, uji coba dulu. Kalau berhasil, udah yakin bahwa itu akan awet, akan tahan, baru dilempar ke orderan. Mungkin customernya nggak langsung komplain ya, karena misalnya kejadiannya sebulan setelahnya rontok atau apa, berisik anjing. Mungkin customernya nggak langsung komplain ya, karena biasanya customer itu kalaupun ada komplain di awal, jadi barang nyampe mereka cek komplain. Nah, kalaupun misalnya nggak ada komplain, setelah 1 bulan mereka mungkin nggak akan komplain, karena udah 1 bulan nggak mungkin mereka baru komplain kan. Tapi mungkin mereka nggak akan balik lagi. Itu resiko yang paling gede. Jadi lebih baik teman-teman tes dulu, uji coba dulu ketahanan tintanya, terus ya eksperimen lagi lah, biar sampai betul-betul yakin bahwa ini memang bisa dilempar ke pasar. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya bareng saya, tukang sablon amatir. Salam kreatif teman-teman.